Terdapat getaran energi yang kuat dari seorang Capricorn dalam hubungan asmara. Ada sesuatu yang sangat ingin disampaikannya. Sebuah pesan yang terpendam di balik sikapnya yang mungkin terlihat dingin atau menjauh. Getaran ini mengungkap sebuah narasi yang penuh dengan konflik batin antara kekecewaan yang dalam dan kerinduan yang tak terbendung. Seolah ada sebuah percakapan penting yang terus tertunda, di mana perasaan yang sebenarnya tersembunyi di balik kata-kata yang tak terucapkan. Energi ini membentuk sebuah cerita yang mungkin akan membuat Anda terhenyak, karena ternyata inilah yang sebenarnya sedang dirasakan dan direncanakannya untuk Anda. Setiap interpretasi energi dalam pembacaan ini bersifat universal dan tidak mutlak. Ramalan ini hanyalah sebuah potret energi berdasarkan getaran yang tertangkap pada momen tertentu, dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk dijadikan patokan dalam mengambil keputusan penting. Segala sesuatu yang disebutkan bisa terjadi, bisa pula tidak terjadi sama sekali, karena masa depan tetap berada dalam kuasa yang maha kuasa dan pilihan bebas setiap individu. Dengan memahami batasan ini, mari kita lanjutkan dengan bijak menyelami energi pertama yang paling mendominasi, sebuah energi asmara yang diwarnai oleh kekecewaan yang tersembunyi namun begitu terasa. 1. Perasaan kecewa yang tersembunyi. Kekecewaan yang dirasakannya bukanlah jenis kekecewaan yang meledak-ledak atau diungkapkan dengan kemarahan. Ini adalah kekecewaan yang sunyi, merambat perlahan dalam pikirannya, seringkali disembunyikan di balik sikapnya yang tenang. Sumbernya berasal dari sebuah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Dia telah membangun sebuah gambaran tentangmu dan hubungan ini dalam pikirannya, dan ketika tindakan atau prioritasmu tidak sesuai dengan gambaran itu, timbullah rasa kecewa. Ini bisa jadi hal-hal sederhana seperti janji yang terlupakan, perhatian yang dianggapnya berkurang, atau sebuah keputusan yang kamu ambil tanpa melibatkan perasaannya. Kekecewaan ini tumbuh dari perhatiannya yang mendalam. Dia cukup peduli untuk memiliki harapan, dan ketika harapan itu tidak terpenuhi, yang tersisa adalah luka yang halus. Lebih dalam lagi, kekecewaan ini seringkali terkait dengan persepsinya tentang konsistensi dan komitmen. Sebagai pribadi yang mungkin sangat menghargai stabilitas, dia merasa bahwa fondasi hubungan kalian sedang goyah. Dia mungkin mempertanyakan, apakah aku satu-satunya yang berusaha mempertahankan ini? Atau apakah prioritasku tidak sejalan dengan prioritasnya? Perasaan ini diperparah oleh kesulitannya dalam mengekspresikan emosi secara langsung. Daripada mengkonfrontasi kamu, dia cenderung memendamnya, menganalisis setiap detail, dan membiarkan kekecewaan itu mengkristal dalam diam. Ini adalah mekanisme pertahanan dirinya untuk menghindari penolakan atau konflik yang lebih besar. Namun, penting untuk dipahami bahwa kekecewaannya adalah cermin dari nilai yang dia tempatkan pada hubungan kalian. Dia tidak akan merasa kecewa andai kata dia tidak peduli. Dalam diamnya, sebenarnya ada sebuah harapan bahwa kamu akan menyadari perubahannya, bahwa kamu akan menangkap isyarat-isyarat halus yang dia berikan, dan mengambil inisiatif untuk memperbaiki segalanya. Kekecewaan ini adalah undangan yang terselubung untuk sebuah komunikasi yang lebih jujur. Dia ingin kamu melihat di balik lapisan ketenangannya dan memahami bahwa ada kebutuhan emosional yang belum terpenuhi, sebuah kerinduan untuk diyakinkan kembali bahwa hubungan ini berarti bagi kamu juga. 2. Perasaan cemburu yang mengganggu pikirannya. Kecemburuan yang dia rasakan adalah gejala dari sebuah ketakutan yang lebih dalam. Ketakutan akan digantikan dan kehilangan ikatan istimewa yang telah kalian bangun. Ini bukan tentang posesivitas yang tidak sehat, melainkan tentang perasaan terancamnya koneksi emosional yang dia anggap berharga. Ketika dia melihat atau bahkan hanya membayangkan kedekatanmu dengan orang lain, pikirannya langsung membangun skenario terburuk. Dia mulai mempertanyakan nilainya di matamu. Apa yang orang lain itu miliki yang tidak kumiliki? Atau apakah aku sudah tidak cukup lagi baginya? Perasaan ini adalah badai internal yang menggerogoti rasa percaya dirinya, membuatnya merasa tidak aman dan terus-menerus waspada. Kecemburuan ini jarang yang diungkapkan secara gamblang. Sifatnya yang mungkin penuh dengan harga diri membuatnya enggan terlihat lemah atau needy. Alih-alih menanyakan langsung, dia akan menarik diri secara emosional, menjadi lebih dingin, atau bahkan memberikan komentar sarkastik sebagai pertahanan. Perilaku ini adalah tameng untuk menyembunyikan rasa rentannya.
Dia sedang berusaha melindungi hatinya dari potensi luka yang lebih dalam dengan cara membuat jarak. Dalam pikirannya, lebih baik menarik diri daripada harus menghadapi rasa malu karena telah menunjukkan kebutuhannya. Pada intinya, ledakan atau sikap dingin yang dilandasi kecemburuan ini adalah seruan akan validasi dan kepastian. Dia tidak meminta kamu untuk memutus semua interaksi dengan dunia luar, tetapi dia sangat mendambakan pengakuan dari kamu bahwa dia masih yang utama. Dia ingin merasa dipilih dan diistimewakan. Kecemburuannya akan mereda ketika ia merasa aman secara emosional, ketika kata-kata dan tindakanmu selaras dalam memberikan rasa percaya dan komitmen. Mengatasi ini membutuhkan empati dari kedua belah pihak. Kamu memahami bahwa di balik sikapnya yang cemburu ada seseorang yang sangat peduli, dan dia belajar untuk mengomunikasikan ketakutannya dengan cara yang lebih sehat. 3. Insecurity dan keraguan terhadap diri sendiri. Perasaan tidak aman yang dialaminya berakar dari kecenderungannya untuk terus-menerus membandingkan diri dengan orang-orang di sekitarmu. Ketika dia melihat interaksimu dengan orang lain, pikirannya langsung menyusun daftar kekurangan yang dia miliki. Dia mungkin merasa bahwa dirinya tidak cukup menarik, tidak cukup pintar, atau tidak cukup sukses untuk bisa mempertahankan perhatianmu. Keraguan ini bukan hanya sekadar perasaan sesaat, melainkan telah menjadi suara kritik internal yang terus menggerogoti keyakinannya tentang nilai dirinya sendiri dalam hubungan ini. Dalam diam, dia mungkin menghabiskan banyak energi mental untuk menganalisis setiap kata dan tindakanmu, mencari tanda-tanda bahwa kamu mungkin kecewa atau mulai menjauh. Perilaku menarik diri yang ditunjukkannya seringkali merupakan mekanisme pertahanan untuk menyembunyikan kerapuhan ini. Dia berpikir bahwa lebih baik menjaga jarak daripada harus menghadapi rasa malu jika ketidakamanannya terbongkar. Sikapnya yang mungkin terlihat dingin atau mandiri sebenarnya adalah tembok yang dibangun untuk melindungi hatinya yang sebenarnya sangat sensitif. Dia takut bahwa jika dia menunjukkan keraguannya, itu justru akan membuatmu semakin menjauh atau bahkan memandangnya rendah. Jadi, dia memilih untuk menyembunyikan pertempuran internalnya di balik ekspresi yang sulit dibaca, berharap kamu bisa melihat melampaui permukaannya tanpa dia harus mengatakannya. Pada tingkat yang lebih dalam, ketidakamanan ini sebenarnya adalah cerminan dari betapa dia menghargaimu. Dia memandangmu sebagai seseorang yang bernilai tinggi, dan justru karena itulah dia meragukan kemampuannya sendiri untuk bisa mempertahankanmu. Yang dia butuhkan sebenarnya bukanlah pujian kosong, melainkan kepastian yang konsisten dan tulus melalui tindakanmu. Ketika kamu secara konsisten menunjukkan bahwa dia adalah pilihanmu, perlahan-lahan tembok pertahanannya akan runtuh. Memberinya ruang yang aman untuk berbicara tentang keraguannya tanpa dihakimi akan menjadi langkah besar dalam membangun kembali kepercayaan dirinya dan menciptakan keintiman emosional yang lebih dalam. 4. Kenangan indah menghambatnya untuk melupakanmu. Kenangan-kenangan indah yang kalian bagikan bersama berfungsi seperti penanda halaman dalam buku kehidupan emosionalnya. Setiap momen bahagia, tawa yang kalian bagi, dan bahkan tantangan yang berhasil kalian lewati bersama. Semua itu telah tertanam dalam sebagai bukti nyata dari kedalaman hubungan kalian. Ketika dia mencoba untuk melangkah maju atau melupakan, kenangan-kenangan inilah yang muncul tanpa diundang, mengingatkannya pada suatu waktu ketika segalanya terasa lebih mudah dan penuh janji. Kenangan ini bukan hanya sekadar kilas balik, melainkan pengalaman sensorik yang hidup yang dapat membangkitkan kembali perasaan sayang dan keterikatan yang mungkin coba dia pendam. Kekuatan kenangan ini terletak pada kemampuannya untuk melawan logika kekecewaan atau kemarahan yang mungkin juga dia rasakan. Pikirannya mungkin tahu ada alasan untuk melupakan, tetapi hatinya sulit mengabaikan bukti-bukti kebahagiaan yang pernah nyata itu. Sebuah lagu, sebuah tempat, atau bahkan sebuah aroma tertentu dapat secara instan membawanya kembali ke momen-momen ketika kalian terhubung dengan sangat dalam. Kenangan-kenangan positif ini menciptakan semacam inersia emosional, membuatnya sangat sulit untuk benar-benar memutuskan ikatan. Karena melepaskan ikatan itu terasa seperti menyangkal bagian dari dirinya sendiri dan sejarahnya. Pada akhirnya, kegigihan kenangan manis ini menyampaikan pesan yang sangat penting. Ikatan yang kalian bagikan adalah nyata dan meninggalkan bekas yang dalam. Fakta bahwa dia terus memegang erat-erat kenangan ini, bahkan di tengah gejolak emosi negatif,
menunjukkan bahwa fondasi perasaannya masih sangat kuat. Ini adalah petunjuk bahwa pintu rekonsiliasi mungkin belum sepenuhnya tertutup. Kenangan-kenangan itu berbisik kepadanya bahwa apa yang kalian miliki layak untuk diperjuangkan. Atau setidaknya, tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja tanpa sebuah penutup yang pantas. 5. Keinginan tersembunyi untuk kembali memperbaiki hubungan. Di balik lapisan kekecewaan, kecemburuan, dan keraguan diri, terdapat sebuah keinginan yang membara untuk memperbaiki dan membangun kembali hubungan yang telah retak. Keinginan ini begitu kuat namun terpendam dalam, tersembunyi di balik sikapnya yang mungkin terlihat acuh tak acuh atau menjaga jarak. Dia memendam harapan bahwa suatu hari nanti, kalian berdua dapat duduk dan berbicara dari hati ke hati, mengungkapkan segala luka dan penyesalan tanpa saling menyalahkan. Dalam pikirannya, dia telah berkali-kali membayangkan skenario pertemuan itu, menyusun kata-kata yang ingin diucapkan. Namun seringkali kebingungan memulai atau ketakutan akan penolakan membuatnya memendam semuanya sendiri. Ada keyakinan dalam hatinya bahwa hubungan kalian terlalu berharga untuk dilepaskan begitu saja, dan bahwa setiap masalah dapat diatasi selama ada niat dan komitmen dari kedua belah pihak. Keinginan untuk kembali ini bukanlah sekadar kerinduan akan kenyamanan masa lalu, melainkan sebuah keyakinan yang lebih matang tentang potensi hubungan di masa depan. Dia menyadari bahwa jalan yang harus ditempuh tidak akan mudah. Butuh usaha ekstra, kesabaran, dan yang terpenting, komunikasi yang jujur. Dia ingin membangun fondasi yang lebih kokoh, di mana kedua pihak merasa aman untuk mengungkapkan perasaan dan kebutuhan tanpa takut dihakimi. Dalam diam, dia mungkin telah melakukan introspeksi diri, mencoba memahami bagian mana dari perilakunya yang perlu diperbaiki, dan berharap kamu juga melakukan hal yang sama. Proses ini adalah bentuk kedewasaan emosionalnya, sebuah kesadaran bahwa cinta saja tidak cukup, tetapi harus diiringi dengan usaha yang konsisten dan pengorbanan yang tulus. Namun, keinginan yang mendalam ini terhalang oleh rasa harga diri dan ketakutan akan kerentanan. Dia menunggu tanda atau inisiatif darimu sebagai konfirmasi bahwa kamu juga memiliki keinginan yang sama untuk memperbaiki hubungan. Baginya, isyarat darimu akan menjadi lampu hijau bahwa usahanya tidak akan sia-sia dan perasaannya tidak bertepuk sebelah tangan. Jika kamu merasakan hal yang sama, ketahuilah bahwa keberanianmu untuk melangkah pertama kali dapat membuka jalan bagi sebuah rekonsiliasi yang indah. Hubungan yang pernah retak justru bisa menjadi lebih kuat setelah diperbaiki, karena setiap retakan yang ditambal akan meninggalkan pelajaran berharga tentang arti memaafkan, memahami, dan tumbuh bersama. Akhirnya, ingatlah bahwa setiap hubungan, baik yang berlanjut maupun yang harus berakhir, membawa pelajaran berharga untuk pertumbuhan jiwa kita. Jangan takut untuk merasakan luka, kecewa, atau ragu, karena itu semua adalah bagian dari menjadi manusia. Yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit dan belajar untuk mencintai dengan lebih bijak, lebih ikhlas, dan lebih dewasa. Percayalah bahwa jalan terbaik akan selalu terbuka bagi mereka yang berani jujur pada perasaannya sendiri dan tetap percaya pada kebaikan takdir. Jika energi dalam pembacaan ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk memberikan like dan bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Bagi Anda yang belum berlangganan, mari bergabung dengan menekan tombol subscribe. Dukungan Anda akan menghangatkan hati dan semangat kami untuk terus berbagi cahaya serta energi positif. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatiannya. Sampai jumpa dalam petualangan